Kabupaten Karangasem berada di ujung timur Pulau Bali dengan luas wilayah 839 km persegi dan dengan jumlah penduduk hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 492.402 jiwa. Dengan suasana panorama alam yang indah serta kearifan lokal yang masih sangat terjaga. Dan kami, BPS Kabupaten Karangasem, siap mengemban tugas dengan berdasarkan nilai-nilai inti BPS, yaitu profesional, integritas, dan amanah untuk menjadi pelopor data statistik terpercaya untuk Indonesia maju. BPS Kabupaten Karangasem berharap hidup selalu asik. Om Swastiastu. Perubahan merupakan sesuatu yang pasti dan tidak bisa kita hindari, termasuk bagi BPS Kabupaten Karangasem sebagai sebuah organisasi. Reformasi birokrasi, tata kelola baru organisasi, mutasi, promosi, digitalisasi, bahkan pandemi seperti saat ini menuntut kita untuk selalu siap untuk berubah. Oleh karena itu, BPS Kabupaten Karangasem berkomitmen untuk membangun organisasi menuju organisasi pembelajar yang mampu beradaptasi, lincah dan tangguh terhadap perubahan. Dengan berpegang pada kearifan lokal Trihite Karana, menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan, kami membangun organisasi agar mampu mendukung pembangunan semesta berencana Karangasem menuju Karangasem era baru yang pradnya, kerte, santi, dan nadi, mewujudkan Nangun Satkerti Loke Bali menjadi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Keterbatasan yang ada tidak menghentikan langkah kami untuk berprestasi, terus berinovasi, mengoptimalkan teknologi, membangun tim yang harmonis dan solid, terus mengabdi dan memberi arti bagi pembangunan negeri. Berakhlak menjadi fondasi kami untuk mewujudkan kerja yang profesional dan melayani. Untuk mampu mewujudkan birokrasi berkelas dunia, zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. BPS Kabupaten Karangasem bisa. Dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, BPS Karangasem telah menerapkan 6 area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan. Dalam penerapan manajemen perubahan, BPS Karangasem sudah melakukan penetapan tim kerja perubahan, serta penandatanganan fakta integritas untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Apel setiap Senin senantiasa dilaksanakan untuk menjaga komunikasi antar pegawai BPS Karangasem, baik melalui apel pagi di kantor, hingga apel Senin melalui Zoom saat kondisi pandemi. Selain itu, penerapan sembahyang bersama di saat purnama juga telah rutin dilakukan.
Yang kedua adalah penataan tata laksana. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS Karangasem selalu menerapkan standar operasional prosedur. Oleh karena itu, untuk mempermudah setiap kegiatan dan mempermudah sistem kontrol di setiap pelaksanaannya, BPS Karangasem mempunyai inovasi tata kelola administrasi dan kegiatan kantor berupa e-office, yaitu melalui web aplikasi yang bernama Sistem Informasi Kegiatan Terpadu atau disingkat SIKAT. Pemanfaatan SIKAT membantu pegawai BPS Karangasem dalam pengajuan haknya, diantaranya pengajuan cuti dan pengajuan izin. Capaian presentase kegiatan dan pengecekan jadwal kegiatan masing-masing pegawai juga bisa dilaksanakan. Berikutnya, untuk penetapan capaian kinerja pegawai, BPS Karangasem juga mempunyai inovasi berupa aplikasi web sistem penilaian capaian kinerja pegawai atau disingkat SICAKEP, sehingga sasaran kinerja pegawai bisa diukur di tiap bulannya. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM. BPS Karangasem pernah melaksanakan tes kepribadian masing-masing pegawai melalui Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Tes ini bertujuan untuk memahami tipe kepribadian masing-masing pegawai, di posisi mana mereka berada dari hasil tes tersebut. Melalui tes ini, pegawai BPS Karangasem diharapkan mampu mengenal tipe-tipe kepribadian masing-masing untuk terjalinnya komunikasi yang efektif dan membangun tim yang solid. Di samping itu, bagaimana mengenali kepribadian pelanggan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Untuk memberi penyekaran pada setiap pegawai, setiap hari Jumat diadakan jadwal bergantian antara senam pagi dan juga jalan sehat. Yang keempat, penguatan akuntabilitas. Dokumen kinerja tersimpan rapi sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas. Pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan melalui IMONEF di tiap bulannya. Sementara untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui SMART. Selaku Kepala KPPN Amlapura, kami mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan Satker BPS Kabupaten Karangasem. Sinergi dan kinerja Satker BPS Kabupaten Karangasem berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan negara yang baik di Provinsi Bali, khususnya di bagian timur. Kami mendukung secara penuh program pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBN pada BPS Kabupaten Karangasem. BPS Kabupaten Karangasem bisa! Sinergi seluruh pegawai sangat berarti dalam proses penguatan akuntabilitas, sehingga laporan kinerja atau LAKIN yang dihasilkan bisa strategis, efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab,
serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat. Transparansi adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, laporan ini juga disampaikan secara terbuka melalui web BPS Kabupaten Karangasem. Yang kelima, penguatan pengawasan. Peran serta dan keterlibatan pimpinan sangat berarti dalam proses penguatan pengawasan. Setiap kegiatan survei maupun sensus harus berdasarkan pada standar operasional prosedur yang ada. Pimpinan tidak ragu untuk turun langsung dalam memonitor kegiatan. Penunjukan pejabat pengendali anti gratifikasi menunjukkan keseriusan BPS Karangasem dalam penguatan pengawasan terhadap gerakan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari sisi pengawasan, upaya yang dilakukan tidak hanya pengawasan kegiatan, namun juga melalui upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan internalisasi pada setiap kesempatan, melalui pertemuan dan juga apel. Yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembinaan statistik diberikan mulai dari pelajar hingga pemangku kebijakan. Hadirnya web aplikasi Rubik atau Ruang Pembinaan Statistik diharapkan menjadi wadah dalam proses pembinaan statistik. Dalam rangka pembinaan statistik, BPS Karangasem juga telah menerbitkan buletin triwulan yang bernama Buletin Analisa Statistik atau disingkat BISA, yang di dalamnya berisikan opini, tulisan, dan hasil analisa pejabat fungsional di lingkungan BPS Karangasem. Terobosan lain terkait pelayanan data, BPS Karangasem telah menghadirkan web aplikasi Sikute Bali. Sikute Bali juga mempermudah pencarian data bagi petugas layanan, sehingga dapat memenuhi permintaan data secara lebih cepat dan lebih baik. Om Swastiastu. Saya Igede Daniel, Bupati Karangasem, mendukung pembangunan zona integritas di BPS Kabupaten Karangasem menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. BPS Karangasem bisa. Om Santi, 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 Om. Halo, kami dari Alfa Prima Karangasem selama ini sudah bekerja sama dan menjalin hubungan baik dengan BPS Kabupaten Karangasem. Di antaranya yaitu penempatan mahasiswa magang, kerjasama sosialisasi maupun pelayanan data. Menurut kami, BPS Karangasem sudah sangat bagus dalam memberikan pelayanan baik secara langsung ataupun secara online. Kami mendukung BPS Karangasem dalam pembangunan zona integritas di BPS Kabupaten Karangasem menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. BPS Karangasem bisa.
kembali untuk memenuhi kebutuhan misi saya. Jadi menurut saya pelayanan data di BPS Kabupaten Karangasem sudah bagus dan tentunya bermanfaat bagi mahasiswa seperti saya. Terima kasih BPS Kabupaten Karangasem. Om Santi Santi. BPS Kabupaten Karangasem siap menjadi Satker WBK WBBM. BPS Kabupaten Karangasem bisa!